Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kode etik, psikologi. Sumbernya dari buku saku Kode Etik Psikologi Indonesia. Video ini akan berseri sampai beberapa video, jadi silahkan bisa di subscribe supaya mendapat notifikasi untuk video pembelajaran mengenai kode etik psikologi yang seri-seri berikutnya. Tema pada perkuliahan kesempatan kali ini yaitu adalah kita akan membahas istilah baku dalam kode etik psikologi dan profesionalitas dalam psikologi, karena masih banyak terjadi kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan istilah-istilah dalam psikologi. Istilah-istilah dalam psikologi yang masih salah persepsi, salah tempat, salah sangka itu ya. Di antaranya adalah ada istilah-istilah khas berikut ini. Yang pertama adalah HIMSI gitu ya. HIMSI itu kan singkatan dari Himpunan Psikologi Indonesia, bukan Himpunan Psikolog Indonesia ya. Jadi masyarakat luas itu, bahkan para orang-orang psikologi itu menganggap bahwa HIMSI adalah perkumpulan psikolog saja yang boleh masuk dalam HIMSI gitu ya. Itu salah itu ya, karena yang benar adalah Himpunan Psikologi Indonesia yang beranggotakan diantaranya adalah lulusan S1 Psikologi atau ilmuwan psikologi. Yang kedua adalah lulusan S2 profesi psikologi atau psikolog gitu ya. Itu adalah anggota-anggota dari HIMSI. Jadi tidak hanya psikolog saja, ilmuwan psikologi pun boleh dan sangat berhak menjadi anggota dari HIMSI. Kemudian ada istilah yang kedua adalah klien dan layanan psikologi gitu ya. Klien adalah orang yang datang kepada kita sebagai seorang psikolog maupun seorang psikologi, dan dia si klien ini membutuhkan pertolongan ya, membutuhkan bantuan dan akan kita bantu, berarti dia namanya adalah klien. Kalau dalam dunia medis namanya adalah pasien. Kemudian ada profesi dan profesional gitu. Profesi itu adalah pekerjaan, sedangkan profesional itu adalah hasil dari sebuah pekerjaannya. Selanjutnya ada istilah kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan gitu ya. Kemampuan dalam bidang psikologi misalnya. Selanjutnya ada asesmen psikologi. Asesmen psikologi itu adalah tes psikologi, baik tertulis maupun verbal, baik menggunakan alat tes maupun hanya wawancara gitu ya. Itu disebut asesmen psikologi. Kemudian ada intervensi. Intervensi itu adalah suatu teknik penyembuhan, teknik pengobatan, itulah istilah gampangnya, menggunakan berbagai teknik yang ada, seperti hanya ada teknik psikoterapi, ada teknik psikoedukasi, ada teknik konseling dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah forensik.
istilah khas dalam psikologi adalah forensik psikologi ya. Ini adalah cara mendeteksi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dinilai dari sudut pandang psikologi. Selanjutnya yaitu HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan siapa anggotanya gitu ya, siapa yang berhak gitu ya. Nah kemudian dalam HIMSI ini terdapat garis komando dalam pengurusan dan berbagai agenda kegiatan HIMSI yang ada di Indonesia gitu ya. Yang pertama ada pimpinan tertingginya adalah pimpinan pusat namanya PP HIMSI yang berkantor di Jakarta dan saat ini diketuai oleh Profesor Dr. Seger Handoyo, psikolog gitu ya. Beliau home base di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian garis komando di bawah PP atau pimpinan pusat adalah HIMSI wilayah gitu ya. Untuk di Jawa Tengah, HIMSI wilayah Jawa Tengah diketuai oleh Bapak Ois Al-Harani, MC psikolog. Beliau berhome base di LPT, Lembaga Psikologi Terapan Semarang gitu ya. Dan garis komando selanjutnya adalah pimpinan cabang. Pimpinan cabang ini kalau di Jawa Tengah dikategorikan berdasarkan karesidenan. Jadi satu cabang itu ada beberapa kabupaten. Dan untuk wilayah UM Purworejo sendiri masuk dalam cabang X Karesidenan Kedu yang diketuai oleh Ibu Dr. Riana Mazhar. Beliau saat ini berhome base di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Psikologi, ilmuwan psikologi dan psikolog. Ya. Hak dan kewenangan yang melekat pada psikolog dan ilmuwan psikologi itu berbeda ya. Perlu teman-teman pahami, berbeda ya. Psikolog memperoleh hak dan kewenangan untuk melakukan proses asesmen mulai dari penyajian alat tes sampai dengan intervensi dan pembuatan laporan atau hasil pemeriksaan psikologis. Sedangkan ilmuwan psikologi tidak memiliki hak dan kewenangan tersebut. Kan tetapi ilmuwan psikologi selain bertugas untuk melakukan sebuah penelitian dalam bidang psikologi, tentunya ilmuwan psikologi juga memiliki hak untuk membantu psikolog dalam menjalankan tugasnya. Kan tapi yang bertanggung jawab tetap seorang psikolog. Itu tadi adalah pembahasan mengenai istilah-istilah khas dalam dunia psikologi di Indonesia gitu ya. Dan kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai isu-isu etika dalam psikologi. Isu-isu etika dalam psikologi kita awali dengan pengertian dari etika itu sendiri gitu ya. Ilmu etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia gitu ya. Etika adalah studi juga tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan
keputusan yang benar dan yang salah dalam tindakan perbuatan. Itu adalah pengertian dari etika menurut Pagode. Etika profesi dalam psikologi yaitu adalah etika sosial yang menyangkut hubungan antar manusia dalam satu lingkup profesi dan masyarakat pengguna profesi tersebut. Artinya, etika dalam profesi psikologi yaitu adalah etika dalam menjalankan keprofesian bidang psikologi antara dirinya dengan klien atau pengguna dan juga dirinya dengan masyarakat secara luas. Itu akan diatur dalam buku kode etik psikologi ini. Di Himpunan Psikologi Indonesia untuk pengawasan etika, baik etika para pengurus Himpunan Psikologi Indonesia dan etika para anggotanya di seluruh Indonesia, dibentuklah yang namanya Majelis Psikologi Indonesia. Majelis Psikologi Indonesia ini dalam struktur kepengurusan HIMSI sejajar dengan para pimpinan pusat. Kalau di sistem kenegaraan, kalau pimpinan pusat itu adalah presiden, Majelis Psikologi Indonesia ini adalah MPR-nya, gitu ya. Oke, contohnya seperti itu. Nah, Majelis Psikologi Indonesia ini adalah dewan pengawas seluruh anggota yang tergabung dalam HIMSI, termasuk mengatur etika profesi sebagai ilmuwan psikologi maupun sebagai psikolog. Nah, di antara tugas dari Majelis Psikologi Indonesia yaitu yang pertama ada peran Majelis Psikologi Indonesia, yang kedua mereka adalah penyelesaian isu etika, dan ketiga adalah ketidakadilan dari keluhan. Kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah peran dari Majelis Psikologi Indonesia. Yang pertama yaitu memberikan pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian ketika ada anggota yang memiliki permasalahan, atau akan memberikan pertimbangan mengenai etika-etika dalam suatu kepengurusan di dalam HIMSI. Kemudian yang kedua, memberikan perlindungan kepada anggota HIMSI. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum bagi seluruh anggota HIMSI yang tersangkut dalam kasus hukum. Akan tetapi, yang akan diberi perlindungan oleh Majelis Psikologi Indonesia yaitu adalah yang telah terbukti tidak bersalah. Artinya, Majelis Psikologi Indonesia memiliki data atau bukti-bukti bahwa seseorang itu benar dalam keprofesian psikologinya, maka akan dilindungi. Tapi jika tidak ada bukti ataupun malah buktinya menunjukkan bahwa dia bersalah, ya Majelis Psikologi Indonesia tidak akan melindungi anggota tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah penyelesaian masalah pelanggaran kode etik dengan memperhatikan laporan yang masuk akal. Jadi apabila sebagai contoh ihsan gitu ya, ihsan disidang oleh Majelis Psikologi Indonesia karena melakukan pelanggaran kode etik atas dasar laporan dari orang lain. Akan tetapi jika laporan itu tidak masuk akal, ya si ihsan ini tidak akan diproses lebih lanjut gitu ya. Jadi harus ada laporan yang masuk akal dan disertai oleh bukti-bukti yang valid. Kemudian yang keempat yaitu akan membantu merumuskan aturan etik dalam keorganisasian HIMSI. Jadi yang mengatur penulisan isi dari buku kode etik psikologi ini adalah mereka yang ada di Majelis Psikologi dan pengurus pusat.
Penyalahgunaan di bidang psikologi. Yang pertama, setiap pelanggaran wewenang atau kode etik dalam mendapatkan dalam proses atau profesi psikologi akan mendapatkan sanksi dari Majelis Psikologi Indonesia wilayah. Ya, kalau orang Jawa Tengah ya yang akan memberikan sanksi dari Majelis Psikologi wilayah Jawa Tengah. Yang kedua, apabila psikolog atau ilmuwan psikologi merasa melakukan kesalahan atau pelanggaran untuk segera memperbaiki atau mengurangi pelanggaran yang telah dia lakukan tersebut, supaya kedepannya tidak diberikan sanksi oleh Majelis Psikologi Indonesia. Kemudian yang ketiga, pelanggaran kode etik diantaranya penyalahgunaan oleh sumpah psikolog profesi ataupun berkaitan dengan izin praktek. Ini biasanya para psikolog nakal itu ya itu memberikan pelayanan tes psikologi dengan harga yang sangat murah dan alat tes yang tidak terstandar. Kemudian juga ada yang memberikan pelatihan psikotes. Ini adalah sebuah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap sumpah profesi. Nah, adanya berbagai pelanggaran tadi, contoh pelanggaran atau penyalahgunaan dalam bidang psikologi, tentunya itu akan menyalahi etika dalam psikologi, sehingga penyelesaian isu etika diantaranya yang pertama yaitu penyelesaian konflik yang berkaitan dengan hukum negara. Apabila etika yang disalahgunakan berkaitan dengan hukum. Kemudian yang kedua, pelanggaran kode etik itu seperti apa itu ya pelanggarannya. Kemudian yang ketiga, penyelesaiannya akan kerjasama baik pengurus pusat dengan pengurus tingkat cabang. Yang keempat, apabila di tingkat cabang belum berhasil, maka pengurus pusat juga akan melibatkan pengurus tingkat wilayah. Dan selain itu juga apabila ada kasus atau penyalahgunaan atau yang lain sebagainya, dalam isu etika ini penyelesaiannya bisa adanya pendampingan terhadap anggota maupun pengurus dan oleh pengurus pusat.